Koko dan teman-teman. Berjumpa lagi di ibadah online Live Kid Bethlehem. Sebelum memulai, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu. Hari ini kami mau beribadah walaupun di rumah kami masing-masing. Berkati ibadah online kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Happy Sunday adik-adik. Apa kabarnya kalian semua hari ini? Wah, dari sini Cici bisa melihat wajah-wajah kalian yang penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita. Cici tahu kenapa kalian sudah menanti-nantikan ya untuk bisa beribadah. Benar, hari Minggu adalah hari yang sama-sama kita nanti-nantikan untuk kita bisa beribadah bersama keluarga di rumah. Lagu ini mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada lagu yang menyatakan perasaan kita yang kita bisa ungkapkan sama Tuhan. Kalian mau nyanyi sama-sama ya? Kita nyanyi lagi I Love You Jesus sama-sama. Siap semua? Siap ya? I love you Jesus. Waktu melihat kalian mengungkapkan perasaan kalian melalui lagu ini, Tuhan Yesus pasti senang. Oleh karena itu, jangan pernah kalian berhenti untuk memuji Tuhan ya, menyatakan, mengungkapkan rasa cinta kalian sama Tuhan. Adik-adik, Cici mau kita semua hari ini melihat satu buah tayangan. Katanya nih, dalam tayangan ini ada satu sekolah yang keren banget nih. Cici penasaran nih, sekolah apa ya? Yuk kita lihat dulu tayangan berikut ini.
Oh, ternyata Sekolah Tunas Harapan. Wah, keren banget ya. Tadi Cici lihat tayangannya, wah luar biasa nih Sekolah Tunas Harapan yang menjadi salah satu sekolah yang top di Kota Bogor. Adik-adik, kalau kalian mungkin yang sedang mencari sekolah, papa mama kalian juga yang mungkin sedang mencari sekolah, di Sekolah Tunas Harapan ini kayaknya tepat nih. Kalian bisa hubungin, papa mama bisa hubungin segera ke nomor berikut ini untuk bisa mendapatkan info-info mengenai Sekolah Tunas Harapan, atau bisa DM ke Instagramnya Sekolah Tunas Harapan. Nanti akan di follow up oleh tim dari Sekolah Tunas Harapan. Kita mau nyanyi satu lagu lagi, tapi bukan Cici yang akan memimpin. Ada teman kalian nih yang masih kecil tapi udah hebat banget. Jadi mau memimpin kita dalam satu buah lagu. Jadi Jaida,
ya untuk membuka hati kalian buat Tuhan, kita perlu firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah alat yang bisa menerangi setiap jalan-jalan kita. Jadi sungguh-sungguh ya, kita mau nyanyi satu lagu yang mengatakan firman-Mu. Yuk, mari buka hati kalian sungguh-sungguh. Kita mau menyembah Tuhan. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Sekali lagi katakan sama-sama. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Lebih sungguh-sungguh yuk katakan adik-adik. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berkati Cici Koko yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berikan kami hati yang lembut dan mau diajar, agar firman Tuhan yang disampaikan dapat tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, gimana kabarnya? Koko berharap kabar adik-adik baik-baik ya. Nah, Koko masuk dalam firman Tuhan. Koko mau bercerita tentang Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Nah, untuk adik-adik bisa buka Alkitabnya di Yohanes 4 ayat 1-42. Nah, di sana nanti adik-adik bisa baca. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya sedang melakukan perjalanan dari Yudea mau ke Galilea. Nah, dari perjalanannya tersebut Tuhan Yesus dan murid-muridnya harus melewati kota Samaria. Nah, biasanya kalau misalnya orang Yahudi mau ke Galilea, tidak ingin melewati Samaria. Nah, orang Yahudi dan orang Samaria ini mereka tidak berteman atau tidak akur. Jadi dari hal ini biasanya orang Yahudi mereka tidak melewati kota Samaria, melainkan mereka harus jalan memutar jauh. Jadi dalam perjalanannya Tuhan Yesus bersama murid-muridnya dari kota Yudea
Nah, akhirnya mereka melewati kota Samaria. Nah, Tuhan Yesus sendiri akhirnya sampai ke kota Samaria bersama murid-muridnya. Nah, di kota Samaria ini ada sumur yang bernama sumur Yakub. Jadi Tuhan Yesus melihat ada sumur ini, akhirnya Tuhan Yesus beristirahat. Tuhan Yesus duduk di sumur Yakub tersebut. Nah, hari sudah siang, kira-kira jam 12 siang. Tuhan Yesus beristirahat duduk di sumur Yakub itu. Nah, dari kondisi jam 12 siang ini pasti kondisinya sangat terik ya. Dan pasti Tuhan Yesus juga merasa haus. Datanglah seorang perempuan Samaria untuk mengambil air di sumur Yakub. Akhirnya Tuhan Yesus melihat seorang perempuan Samaria ini yang sedang mengambil air di sumur Yakub tersebut. Akhirnya mereka berdua berbincang-bincang di dekat sumur Yakub tersebut. Terus perempuan Samaria dan Tuhan Yesus terus berbincang. Pada akhirnya Tuhan Yesus meminta untuk perempuan Samaria mengambilkan air untuk Tuhan Yesus. Nah, kalau misalnya minum di sumur Yakub tersebut, ya kalau misalnya kita minum, terus pasti akan haus lagi kan. Nah, terus Tuhan Yesus bicara seperti itu kepada perempuan Samaria. Tapi Tuhan Yesus mempunyai air hidup, air yang kalau misalnya diminum tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Terus perempuan Samaria ini mendengar dan ingin minum air hidup tersebut. Nah, lalu perempuan Samaria ini langsung meminta air hidup kepada Tuhan Yesus. Nah, terus Tuhan Yesus mendengar hal ini. Nah, apa sih adik-adik yang dimaksud air hidup tersebut? Nah, kalau misalnya air hidup sama dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi, untuk perempuan Samaria ini, dia akhirnya percaya dengan Tuhan Yesus. Jadi, dia memiliki iman di dalam hatinya, sehingga ia ingin memiliki air hidup tersebut. Akhirnya dari perbincangan Tuhan Yesus dan perempuan Samaria ini, akhirnya Tuhan Yesus menanyakan suaminya perempuan Samaria ini. Dan akhirnya Tuhan Yesus tahu bahwa perempuan Samaria ini mempunyai 5 suami. Nah, perempuan Samaria sangat terkejut bahwa, lah, kok tahu ya Tuhan Yesus, kok tahu bahwa diriku mempunyai 5 suami. Nah, akhirnya dari situ perempuan Samaria sangat yakin dan percaya bahwa air hidup tersebut yaitu Tuhan Yesus. Dan perempuan Samaria mengimani hal itu, sehingga perempuan Samaria sangat percaya dan yakin bahwa yang dihadapannya ini Sang Mesias. Akhirnya setelah menerima air hidup tersebut, nah, perempuan Samaria ini bersaksi kepada semua orang yang perempuan Samaria temukan. Nah, akhirnya pas di perjalanan perempuan Samaria menyampaikan bahwa Sang Mesias telah hadir di kota Samaria. Dan dari mulut ke mulut akhirnya semua tersebar di kota Samaria bahwa Tuhan Yesus telah datang di sini. Nah, setelah itu murid-muridnya datang ke tempat Tuhan Yesus sedang istirahat di sumur Yakub, dan mereka berkumpul. Terus akhirnya mereka membawa makanan untuk Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus berbincang kepada murid-muridnya bahwa untuk perihal tentang makanan, dan bercerita dengan murid-muridnya untuk perihal makanan. Nah, untuk perbincangan yang tadi Tuhan Yesus dengan murid-muridnya untuk tentang makanan. Nah,
makanan ini untuk sama dengan melakukan perintah Allah. Sama seperti perempuan Samaria yang yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya perempuan Samaria itu menerima air hidup. Nah, dari air hidup ini, perempuan Samaria membagikan cerita lagi untuk kesaksian kepada semua orang yang di kota Samaria. Akhirnya dari hal itu, orang-orang Samaria itu percaya bahwa Mesias telah hadir di kota Samaria, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, dari cerita perempuan Samaria, dari kesaksiannya, akhirnya orang-orang Samaria ingin bertemu dengan Tuhan Yesus dekat sumur Yakub, dan mereka berkumpul. Terus akhirnya orang-orang Samaria percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Nah, adik-adik, apa yang kita bisa pelajari untuk hari ini? Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama, Tuhan Yesus tahu isi hati kita. Nah, dari cerita itu Tuhan Yesus tahu bahwa perempuan Samaria ini sangat rindu untuk menerima air hidup. Nah, air hidup itu adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, dari sini juga Tuhan Yesus tahu apa yang kita perbuat. Nah, dari sikap tindakan kita atau perbuatan kita, Tuhan Yesus tahu apa yang kita lakukan. Sehingga dari cerita yang tadi, perempuan Samaria memiliki 5 suami. Nah, dia semakin lebih yakin lagi bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Sehingga ia yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Sehingga perempuan Samaria bersaksi kepada orang-orang Samaria. Sehingga orang-orang Samaria ini berkumpul dan yakin bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Nah, adik-adik, itu dari 4 hal yang kita bisa pelajari untuk cerita hari ini. Halo teman-teman, saatnya sekarang kita belajar ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita ada di Yesaya 43 ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Kita ulangin 1 kali lagi ya teman-teman. Yesaya 43 ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Kita hafalkan dan simpan di dalam hati ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Tuhan, kami mau menjadi saksi-Mu bagi orang-orang yang dekat di hati kami. Biar semakin banyak orang yang percaya dan mengenal Tuhan Yesus. Tolong kami ya Tuhan, Roh Kudus yang memampukan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo teman-teman, jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin untuk teman-teman memberikan persembahan dengan kotak persembahan di rumah kalian masing-masing, atau bisa menggunakan QR code dengan bantuan mama papa. Dan juga jangan lupa follow media sosial Life Kids dan subscribe YouTube channel Life Kids. Ini adalah nomor WA untuk teman-teman yang ingin didoakan atau memberikan kesaksian. Dan bagi mama papa yang belum bergabung di grup Life Kids, segera hubungi Life Kids. Sekian Kids News hari ini. God bless you. Nah, itu dia tadi firman Tuhannya. Kalian udah dengerin kan tadi firman Tuhannya dari awal sampai akhir? Tadi kan di dalam firman Tuhannya dikatakan kalau kita adalah saksi-saksinya Tuhan ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau dengerin nih kesaksian dari 2 orang teman kalian. Silakan.
Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Jika Ferrari dari kelas Pratama 3. Saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus. Waktu itu saya pernah sakit tipes dan sudah seminggu di rumah sakit. Saya ingin sekali pulang dan saya pun berdoa kepada Tuhan agar hasil lab saya bisa bagus. Dan keesokan paginya pun dokter berkata hasil lab darah saya bagus. Saya merasa senang sekali dan bersyukur pada Tuhan karena saya sudah boleh pulang. Demikian kesaksian saya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom teman-teman, nama saya Sherly Gunawan, kelas Pratama Siang 2. Saya ingin menceritakan kesaksian saya. Saya selalu ditolong Tuhan dalam mengerjakan soal-soal, ulangan dalam mengerjakan ulangan. Saya selalu jujur dan mandiri, belajar dengan giat, dan tidak lupa meminta pertolongan dari Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan, nilai ulangan saya memuaskan. Semua berkat Tuhan Yesus teman-teman. Mari teman-teman selalu mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Itu dia kesaksian yang luar biasa ya dari teman-teman kalian. Tuhan memakai kita dari kita masih kecil ya adik-adik untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan. Kita mau kehidupan kita menyenangkan hatinya Tuhan ya adik-adik. Oke, itu aja pengumuman dari Cici untuk minggu ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.